Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Tiba mengajaknya menikah di atas kertas. Jelita tersenyum menggoda pada seorang lelaki yang menatapnya liar di atas pembaringan di sebuah villa. Tak lama kemudian ponselnya kembali berdering. Ia meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya, memberi tanda diam pada pria yang tengah bersamanya. "Sayang, aku merindukanmu," sahut Jelita menanggapi panggilan dari Seno tunangannya. "Apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa aku tidak boleh menemuimu?" "Aku ingin merawatmu sayang," ucap Jelita sok peduli, sementara pria di atasnya tengah bermain menikmati tubuh indahnya. Sesekali wanita itu membekap mulutnya sendiri demi meredam desah yang mengalun dari bibirnya. "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Bila ditanya Mami, katakan aku keluar kota selama 2 pekan." Jelas pria berkacamata yang tengah duduk di atas kursi roda dengan perban di kepalanya. "Kau, benar baik. Baik saja, sayang," tanya wanita yang tengah dimabuk kepayang itu. "Aku baik, baik saja. Kau sepertinya yang sedang tidak baik. Apa yang sedang kau lakukan?" "Kenapa napasmu terengah? Engah begitu?" heran Seno dengan kening yang berkerut. Tidak sayang, aku tadi sambil menuruni tangga. Karena lokasi pemotretannya ada di lantai 3, dusta Jelita. Ia memberi kode pada pria di hadapannya agar berhenti sejenak. Namun, pria itu malah menjadi. Hingga, wanita bertubuh sintal itu bersuara nyaring dengan lengkingan yang panjang. "Jelita, apa yang terjadi?" pekik Seno, pria tampan yang menjadi pesakitan selama beberapa pekan terakhir ini. Nampak terkejut, hingga ia lupa keadaannya dan hampir berdiri. "Tidak sayang, aku hanya menabrak orang saja." "Baiklah, sudah dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku mencintaimu." Jelita segera menekan tombol merah itu. Tak lama kemudian lenguhan panjangnya mengalun dari bibir tipisnya, menandakan bahwa ia telah mencapai puncak nirwananya. "Sekarang giliranku, my sugar," ucap pria parubaya itu sembari menerjang tubuh lemas Jelita. Ia meraup buas bibir sensual berwarna merah itu. "You're so hot baby," pria tua itu menggeliat ketika Jelita memainkan pinggulnya. "Kau pasti akan mendapatkan peran itu, sayang," lirihnya dalam lenguh yang panjang. "Pria tua payah," Jelita menyeringai sambil beringsut dari atas pria yang telah terkapar lemas itu. "Aku akan mendapatkan karirku, kekasihku dan kekayaan melimpah ruah. Harta, tahta dan cinta akan kudapatkan bersamaan." "Kau pintar, licik dan cantik Jelita Kirana," monolognya di depan cermin toilet. Bibir tipis sensualnya menyunggingkan senyum miring nan sinis. Dengan segala niat licik yang telah tersusun di kepalanya, jemari lentiknya menjelajahi setiap jengkal tubuhnya yang molek. Beberapa kali memiringkan raganya, berputar dan berpose dengan gaya menantang. "Tak sia aku merombak beberapa bagian ini," ucapnya sambil menyentuh dada, pinggul, bokong dan juga wajahnya.
Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Hahaha, tawanya menggelegar di ruang kedap suara itu. Arjuna melepas tautan mereka, napasnya masih terdengar memburu. Jemarinya terangkat untuk mengusap bibir yang membengkak akibat ulahnya, hingga lengkungan di bibirnya tertarik ke atas pada akhirnya. Dia tersenyum. Kenapa Tuan terus saja seenaknya menciumiku? Susi mendorong tubuh kekar itu sebelum ia benar dimabukkan lagi oleh sorot mata elang itu. Arjuna tersenyum miring. Bukankah kau yang menggodaku lebih dulu? Ia memundurkan tubuhnya, kembali ke depan kemudi. Hei, kapan aku menggodamu? Susi bertanya namun kikuk sendiri. Bisa diam tidak? Atau ingin kubungkam lagi mulut cerewetmu itu? Arjuna kembali menyalakan mesin dan mobil pun melaju kencang. Cih, bilang saja kalau kau ketagihan. Susi kembali berpegangan erat. Ia tak terbiasa diajak ngebut seperti ini. Tuan, tolong jangan kencang. Kencang bawa mobilnya, ucap Susi dengan wajah pias. Payah, buang pikiranmu kotormu jauh, Arjuna mendengus. Biar saja, tapi pikiran apa maksud Tuan? Aku masih sayang nyawaku tahu, pekik Susi lalu membuang muka ke arah jendela mobil. Kia, Susi berteriak sambil memejamkan matanya. Kemarin yang semangat sekali mati siapa? Kenapa sekarang kau jadi takut? Arjuna menyindir dengan tawa meremehkannya. Itu kan dulu. Sebelum seseorang menyadarkanku artinya kehidupan. Arti bahwa nyawa itu berharga. Siapapun dirimu, bagaimanapun keadaanmu, Susi berkata dengan pelan, karena ia malu Arjuna telah mengungkit kebodohannya dulu. Betapa pendek akal pikirannya saat itu, bagaimanapun pria menyebalkan di sebelahnya ini sangat berjasa untuknya. Bahkan, Arjuna telah 2 kali menjadi dewa penolongnya. Sepertinya ia harus bersikap lebih baik lagi. Posisinya saat ini, berkat tangan dingin dan kejelian Arjuna, pria itu dapat melihat potensi dan talenta dalam dirinya. Arjuna pun melambatkan laju roda 4 miliknya itu. Setengah jam kemudian mereka sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Jarak yang tidak terlalu jauh sebenarnya. Namun karena memutar demi menghindari kemacetan, maka mereka baru sampai ketika hari menjelang senja. Ketika tiba di konter ponsel yang besar dan ternama, Arjuna melangkah masuk. Ia berhenti dan menoleh karena Susi diam tak bergerak, hanya berdiri sambil mendekap tasnya. Bukankah kau ingin ponsel baru? Untuk apa berdiri saja di situ? Arjuna mengerutkan dahinya dan menaikkan sebelah alisnya. Itu, Susi ragu. Ia tahu merek apel digigit itu mahal. Arjuna gemas sekali. Tadi wanita itu terus saja mengomel padanya. Sekarang ketika ia hendak ganti rugi, kenapa malah wanita itu yang ragu? Tak sabaran Arjuna pun menarik tangan langsing itu memasuki gerai. Spontan seorang pramuniaga pun menghampiri mereka, menyapa dan menawarkan produk terbaru. Kau ingin yang mana? Pilih saja, titah Arjuna. Susi menelan ludahnya kasar, melihat ponsel bersinar dan berkilau itu tengah berjejer cantik di etalase. Seperti ini saja. Susi menyerahkan ponselnya yang rusak pada pramuniaga itu. Berikan yang harganya 10 kali lipat dari miliknya. Arjuna mendengus kesal. Apa wanita itu sedang meledeknya?
Susi membelalakan matanya, jangan lupakan mulutnya yang menganga lebar. Ini Tuan Muda, seri terbaru dari produk kami. Pramuniaga itu menyerahkan sebuah ponsel keluaran terbaru. Dengan kisaran harga yang dapat membeli satu buah sepeda motor matic berbodi besar. Bungkuskan untuknya, Arjuna menyerahkan sebuah kart berwarna hitam. Membuat mata pramuniaga itu hampir mencelos keluar dari cangkangnya. Bagaimana tidak? Sebuah kartu no limit yang dimiliki oleh beberapa pengusaha kaya di negeri ini. Susi yang tak mengerti tentang kartu limited edition itu, hanya memasang wajah bingung melihat ekspresi dari pramuniaga tersebut. Maaf bila pelayanan kami kurang memuaskan Tuan Muda, ucap sang manajer sopan dengan sedikit membungkukkan badannya. Ternyata pramuniaga tadi memanggil bos mereka ketika tahu identitas Arjuna dari seri kartunya. Arjuna mengibaskan tangannya, kemudian berlalu setelah menerima kartunya kembali. Tuan, sebenarnya tidak perlu yang seperti ini, ucap Susi pelan, sambil mendekap paperback itu erat. Arjuna sontak menghentikan langkah panjangnya. Kemana auman macanmu? Kenapa tiba menjadi kucing Persia? Sindirnya dengan nada sinis. Apa? Macan apa? Tanya Susi dengan wajah polosnya tak faham arti sindiran dari Arjuna. Arjuna menghela napas dan meneruskan langkahnya, kakinya bergerak cepat ke sebuah restoran pribumi. Tuan, aku ingin mengucapkan terima kasih. Anda memang sangat baik, ucap Susi tulus dengan senyum yang menghias wajah cantiknya. Aku tak butuh terima kasihmu. Arjuna menarik sebuah kursi kemudian meletakkan bokongnya. Lalu, Tuan butuh apa? Tanya Susi polos, ia pun telah mendudukkan raganya. Bagaimana kalau dengan sebuah ciuman? Bisik Arjuna, dengan memajukan sedikit tubuhnya lalu kedua tangannya disatukan di atas meja. Apa? Susi memekik hingga beberapa pasang mata di sana melirik ke arah mereka berdua. Arjuna mendengus kesal melihat bagaimana tingkah wanita di hadapannya. Dasar norak, udah kayak Tarzan aja, apa teriak. Sudahlah, tingkahmu memalukan. Arjuna kemudian memanggil pelayan. Silakan, mau pesan apa? Tanya pelayan wanita itu sopan, terlihat dari senyumnya yang terus mengarah pada Arjuna. Ralat, dia bukan ramah tapi sedikit caper. Apakah ada rendang daging di sini? Arjuna menatap serius pada kertas menu, bahkan membolak-baliknya beberapa kali. Susi yang tengah mengelus layar ponsel barunya pun seketika mendongak. Maaf Tuan Muda, di sini hanya ada steak, teriyaki dan olahan daging lainnya. Namun, tidak ada seperti menu yang Anda sebutkan tadi. Bukankah ini restoran pribumi? Arjuna bersikukuh, heran kenapa pesanannya tidak ada. Bahkan dia ingat penjelasan dari Susi, bahwa menu itu berasal dari tanah kelahirannya, Bumi Pertiwi. Susi menyembunyikan senyumnya dengan menunduk, bosnya ini lucu juga ternyata. Restoran kami campuran Tuan. Ada menu lokal juga internasional. Akan tetapi tidak ada menu yang Anda sebutkan tadi. Karena itu termasuk menu tradisional atau etnis, jelas pelayan itu membuat semburat malu menguar di kedua pipi pria dewasa itu. Baiklah berikan saja kami steak terenak restoran kalian. Arjuna memalingkan wajahnya, baru kali ini ia mempermalukan dirinya sendiri.
Kenapa aku tidak bertanya dulu pada wanita bodoh itu? Sial. Susi membekap mulutnya, mencoba bertahan agar tawa itu tak meledak saat ini. Ternyata kau bisa bodoh juga, Tuan. Tertawa saja terus, dan aku akan menagih ucapan terima kasihmu, ancam Arjuna penuh penekanan. Susi menetralkan ekspresinya dan seketika menegakkan tubuhnya. Ia tak mampu membayangkan bila bosnya ini benaran menagih ucapannya. Aku akan memasakkannya nanti di rumah, oke? Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku padamu, Tuan. Susi melengkungkan senyumnya dan mulai memotong cepat steaknya. Malam harinya, Susi sedang sibuk menyiapkan sesuatu di dapur. Oke, dagingnya sudah kubersihkan. Bumbu dan santan sudah siap. Tinggal eksekusi besok pagi, gumam Susi bermonolog. Ketika ia menutup pintu kulkas, pandangannya tertuju pada seseorang yang tengah menatapnya tajam. Astaga, naga bonar! Susi spontan usap dadanya demi meredam gemuruh karena kaget. Kebiasaan, demen banget sih ngagetin orang, pekiknya tanpa sadar, saking kagetnya. Arjuna melangkah mendekat ke arahnya, dengan satu tangan memegang gelas dan satu tangan lagi dimasukkan ke kantung celananya. Susi sontak memundurkan tubuhnya hingga ia membentur lemari piring. Kau yang justru mengagetkanku, untung tidak ku teriaki maling. Arjuna berkata dengan memajukan wajahnya, hingga nampak seakan hendak mencium Susi. Apa yang kau lakukan tengah malam begini di dapur? Aku. Aku lagi nyiapin buat masak besok pagi, ucap Susi terbata karena saat ini wajah Arjuna dekat sekali dengannya. Lama aku bisa kena serangan jantung. Arjuna memundurkan tubuhnya. Namun pandangannya masih terkunci pada rupa wanita yang mengenakan piyama lengan panjang dengan rambut pendek sebahu yang berantakan. Kenapa gak besok pagi aja? Kenapa harus tengah malam? Arjuna heran, harusnya kan Susi istirahat dan tidur. Tadi aku terbangun karena haus, lalu aku teringat akan daging yang masih beku di lemari es. Aku hanya mengeluarkannya agar besok mencair dan lebih mudah memotongnya, jelas Susi menunduk. Ia tak ingin menatap wajah yang sudah membuat hatinya tak karuan akhir ini. Jadi dia memikirkan masakan untuk sarapan besok, seperti apa yang kuinginkan tadi sore. Arjuna merubah mimik wajahnya. Setelah selesai istirahatlah. Jika sekiranya kau lelah, jangan dipaksakan menuruti keinginanku. Kau bisa menolak atau mengerjakannya saat kau ada waktu. Arjuna mulai bersikap manusiawi, sepertinya otaknya kesandung hingga hatinya terkilir. Susi sontak mendongak mendengar ucapan yang lebih ramah dari bosnya itu. Tidak apa, Tuan. Tidak masalah. Bukankah ini termasuk tugasku sebagai koki pribadimu? Susi tersenyum canggung seraya mengibaskan tangan ke depan wajahnya. Ia belum terbiasa dengan cara bicara Arjuna yang seramah itu. Apa dia baik? Baik saja, Susi menggaruk kepalanya. Kembalilah tidur, besok pagi kau harus menyiapkan susunan meeting dengan perusahaan Mr. Avian. Setelah mengatakan hal itu, Arjuna pun berlalu. Paginya mereka kembali berangkat bersama setelah sarapan berdua dengan hikmat dan tenang. Susi menyerahkan jas Arjuna.
Biar aku bantu memasangkannya, karena saat itu Arjuna tengah menerima telepon. Kalau dilihat sekilas, mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang sangat serasi. Sesampainya di kantor mereka terus beriringan. Para karyawan memberi hormat dengan menundukkan kepala mereka pada Arjuna, CEO dari Arsa Mandiri. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat rumah tangga elektro, non-elektro. Susi terlihat mengekorinya di belakang, karena memang mereka bekerja di lantai yang sama. Beberapa pasang mata mencuri pandang pada mereka berdua. Secara kasat mata ini adalah pemandangan yang langka. Di mana seorang bos dingin yang selalu menjaga jarak dengan wanita. Bahkan di perusahaan ini lebih banyak divisi yang ditempati oleh laki-laki. Karena itulah, ketika Arjuna tiba memiliki seorang sekretaris perempuan. Di saat itulah rumor buruk tentang kejantanannya mulai meredup. Kau lihat wajah bos kita, seperti tanah gersang yang baru saja tersiram hujan. Benar, begitu segar dan cerah, tidak suram dan sekaku kanebo kering lagi. Hei kalian. Balik kerja sana, kalian pikir perusahaan menggaji kalian untuk menggosip? Hardik Joy dengan kilatan tajam dari kedua matanya. Aura dingin dan tegas dari sang asisten setia itu begitu kentara. 11-12 emang dia ama bosnya, bisik halus para karyawan pria itu, sambil kembali ke kubikel mereka. Beda dong, kalau pak bos kita gak doyan cewek. Lihat aja karyawannya yang perempuan cuma 2 resepsionis depan doang ama sekretarisnya, balas pria bernama Kalpa. Lah kalau Pak Joy, rajanya cewek dia, sambungnya lagi yang diakhiri dengan gelak tawa tertahan dari mereka berdua. Sial, siapa yang sudah meretas perusahaanku? Seno meremas rambut dengan kedua tangannya. Rahangnya mengeras terlihat dari kedua gerahamnya yang beradu. Kedua matanya yang berlapis cermin berbingkai, terlihat menatap tajam pada layar lebar pipih yang menyala di hadapannya. Rich, datang ke apartemenku sekarang, titahnya pada orang kepercayaannya di seberang sana. Ia menyandarkan tubuhnya di sofa ruang kerjanya. Baik, Tuan, sahut pria berwajah oriental. Kenapa bisa? Keamananku diretas. Arg. Seno berteriak frustrasi. Kedua tangannya memukul pinggiran meja. Susi, suatu saat aku akan membuat perhitungan denganmu. Tunggu saja, aku pasti mendapatkanmu kembali. Seno menyalakan kembali ponselnya, mengusap layar 6 inci tersebut. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan mencarimu. Seno dengan senyum smirknya menatap sebuah foto di layar ponselnya. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu ruang kerjanya. Setelahnya, seorang lelaki tinggi berusia lebih tua darinya pun masuk dengan langkah tegap. Tuan, pria berwajah oriental itu menunduk setelah berada cukup dekat dengan majikannya. Bagaimana dengan para pemegang saham dan klien kita? Tanya Seno melirik kaki tangannya itu. Sebagian mencabut sahamnya, Tuan. Beberapa proyek kita berhenti, dan perusahaan kita mendapatkan penalti, jelas pria bernama Richese itu. Seno mengepalkan tangannya, seketika ia berdiri dari kursinya. Siapa yang telah kurang ajar berani menyerangku?
Bagaimana ahli IT perusahaan kita bisa kecolongan? Hardiknya mengarahkan telunjuk ke hadapan wajah Rich. Pria itu tak bergeming. Tok, tok, masuk. Maaf, Tuan, apa ada yang dibutuhkan? Seorang wanita dengan blus biru muda yang dibalut blazer berwarna hitam, senada dengan rok rempel di atas lutut. Melangkah dengan begitu anggun memasuki ruangan-ruangan. Rambut coklat sebahunya dibuat curly di bagian ujungnya. Meski Arjuna sudah melihatnya tadi lagi, namun baru kali ini ia memperhatikan sekretarisnya itu. Hingga ia terkesima untuk beberapa saat. Buru Arjuna menepis perasaan aneh di hatinya. Duduklah, titahnya pada wanita cantik berstatus janda itu. Aku menugaskan kau dan Jo untuk menemui pemilik perusahaan properti, Pradipta Residen. Arjuna menerangkan sembari memperhatikan wanita di depannya dengan seksama. Kenapa harus saya tuan? Kenapa tidak Pak Joy saja? Tampik Susi, karena ia tahu siapa yang akan ia temui nanti. Karena kau karyawanku, kau lupa, sindir Arjuna dengan alis yang dinaikkan ke atas. Bukan begitu, Tuan, tapi Susi ragu, akankah hatinya akan kuat nanti? Arjuna memajukan tubuhnya, menyatukan kedua tangannya kemudian menatap intens pada Susi. Apa kau tidak ingin balas dendam pada orang yang telah merendahkan bahkan menghinamu? Arjuna menarik kembali dirinya kemudian tersenyum penuh arti. Susi terkesiap akan pertanyaan Arjuna, seketika kebencian di hatinya akan perlakuan Seno tempo hari kembali berkobar. Apa yang telah kumiliki untuk dibanggakan? Bahkan, aku saja masih menumpang tinggal dengan Anda. Aku masih bukan apa dibanding dengan wanita itu. Susi berkata dengan wajah datar, kemudian ia meringis menertawakan dirinya sendiri. Aku pasti sudah gila bila harus menemuinya, ia menatap tajam pada bos di hadapannya itu. Kau hanya perlu melakukan beberapa treatment dan pelatihan dariku, sebelum menemui pria komodo itu. Asal kau tahu, saat ini perusahaan propertinya tengah diambang kehancuran. Hanya perusahaan kitalah yang bersedia menyelamatkan perusahaan itu. Arjuna berdiri, mendekati wanita yang tengah menatapnya bingung. Perusahaan kita akan menjadi pahlawan untuk mereka, dengan begitu dia berada di bawah kekuasaanku. Arjuna berkata dengan senyum sinis yang seketika membuat tengkuk merinding. Apa maksud Anda dengan perusahaan kita? Tanya Susi bingung, menampilkan wajah polosnya. Arjuna menunduk hingga wajahnya berada cukup dekat dengan wanita yang duduk di hadapannya itu. Ia memegang dagu yang lancip itu dengan lembut. Aku memberi tawaran kerja sama untukmu, menikahlah denganku maka. Apa? Susi sontak berdiri dan menepis tangan Arjuna. Apa Anda hendak mengambil keuntungan dariku? Pekiknya kaget, untung saja ruangan itu kedap suara. Kau belum mendengar penjelasanku sampai akhir tapi sudah berani menuduhku sembarangan. Arjuna menegakkan tubuhnya, wajahnya menekuk kesal. Lalu bagaimana maksud Anda sebenarnya? Susi penasaran juga, ia tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan. Pernikahan ini berada di atas perjanjian, dengan keuntungan yang akan kita raih satu sama lain.
Kau pernah dengar pernikahan kontrak? Arjuna kembali menjelaskan secara gamblang akan rencananya. Susi terdiam mencerna setiap kalimat yang keluar dari bibir sensual pria tampan nan gagah itu. Bibir yang sudah beberapa kali ia rasakan kehangatannya. Tiba-tiba mengajaknya melakukan kerja sama di atas sebuah pernikahan. Apaan ini? Mana ada pernikahan semacam itu? Apa otaknya habis kesetrum? Aku tidak pernah mendengar lelucon seperti itu. Yang ku tahu pernikahan itu adalah hal yang sakral. Sebuah janji yang kau ikrarkan di hadapan Tuhan. Apa kau berniat membohongi Tuhanmu? Susi, bagaimanapun ia menyesali kehancuran rumah tangganya. Ia benci perceraian, dan kini lelaki di hadapannya mengajaknya untuk mempermainkan itu. Gila, sungguh tidak waras. Arjuna memijat pangkal hidungnya, ternyata ini tak semudah perkiraannya. Wanita di hadapannya ini ternyata begitu mengagungkan pernikahan. Aku tidak akan memperalat sesuatu yang suci sebagai permainan, apalagi sebagai alat balas dendam. Tuan, aku tahu kau belum pernah menikah. Karena itu Anda seenaknya meremehkan sesuatu hal yang nilai kehormatannya lebih tinggi dari apapun. Aku memaklumi, karena Anda tidak mengerti. Susi berkata dengan tegas dan dalam, hingga Arjuna merasa tertohok pada relung kalbunya. Namun, sisi egoisme dalam dirinya menampik itu semua. Jangan bilang bahwa kau masih mencintainya, dan mengharapkan ia kembali merujukmu. Arjuna bertanya dengan nada sebal dan gemas. Di dalam pikirannya, Susi tengah membela mantan suaminya. Sebelum kejadian itu tapi kini aku sudah membunuh harapan itu hingga ia takkan memiliki kesempatan bereinkarnasi. Aku membencinya dan berharap memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Dengan cara yang elegan, Susi menatap Arjuna dalam penuh makna. Arjuna melangkah menghampiri Susi dengan senyumnya. Apa akan mendukung apapun rencanamu, asalkan penerus keluarga Pradipta itu hancur, bisiknya di samping telinga Susi. Jadikanlah aku sebagai wakil pimpinan. Bukankah itu lebih baik, Tuan Arjuna? Susi tersenyum menatap mata kebiruan di hadapannya. Sepasang mata yang akhir ini mulai membiusnya. Kau itu perempuan aneh. Aku menawarkanmu untuk menjadi istriku. Kau malah menginginkan untuk sekedar kaki tanganku. Arjuna membalas tatapan itu kuat. Pernikahan adalah suatu hubungan yang suci, berlandaskan sebuah rasa dari hati. Susi mengarahkan jari telunjuknya ke dada bidang sebelah kiri Arjuna. Penyatuan dua raga yang menginginkan sehidup semati. Aku tidak akan mengotorinya lagi dengan sebuah kepalsuan. Sambungnya lagi seraya menarik jemari itu. Posisimu tidak akan kuat jika hanya menjadi kekasihku. Arjuna berkata dengan lirih, matanya serasa berkabut hasratnya sudah mulai menguasai kesadarannya. Hingga ia menangkap jemari itu, bahkan meletakkan telapak tangan itu kembali ke dadanya. Aku akan menjadikan posisimu tinggi di atas dirinya, keluarganya, dan juga gundiknya itu. Arjuna mengeratkan genggaman tangannya. Satu hal lagi, aku tidak berniat mempermainkan pernikahan ini. Kita akan melakukan dan menjalankannya dengan semestinya. Hanya saja tidak ada rasa yang kau sebut dengan cinta di sini. Arjuna menarik pinggang ramping itu hingga kini tubuh mereka tak berjarak lagi.
Susi berusaha menahan rasa yang bergejolak di dalam tubuhnya. Ia tidak akan terpedaya lagi oleh aroma maskulin yang hampir meracuni akal sehatnya itu. Lalu, apa bedanya aku dengan wanita jalangkung itu? Susi bertanya dengan penuh penekanan. Entah, dari mana keberanian itu muncul. Dipikirnya, bosnya ini tengah kerasukan. Tak ada angin, tak ada badai, tak ada hujan, tak ada petir. Tiba-tiba mengajaknya menikah di atas kertas. Apa ada bumbu masakannya yang salah hingga membuat otak pria ini konslet? Ternyata, tak mudah merayu dan membujukmu. Kau tidak seperti mereka, kau memang berbeda. Batin Arjuna, ia tersenyum tipis hingga tak akan terlihat oleh mata polos. Tak ada cinta di antara mereka, dan aku takkan memainkan peran yang sama. Karena itu, menunjukkan betapa piciknya kita. Susi menegaskan sekali lagi dengan nada geram, karena pria ini masih menahan tubuhnya. Arjuna tersentak dengan perkataan Susi, kesadarannya memaksanya kembali pada situasi yang terjadi. Arjuna melepas rangkulannya, sejak kapan ia menjadi orang yang pandai mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Susi merapikan blazernya yang kusut, ia akan menjaga harkat dan martabatnya. Meskipun ia janda bukan berarti pria itu dengan seenaknya mempermainkan dirinya. Hargailah kerja kerasku selama ini, tempatkan aku pada posisi yang seharusnya. Apakah aku tidak layak dipandang dan dihargai? Bahkan oleh bosnya sendiri, Susi berkata dengan nada tinggi, ada rasa nyeri di sudut hatinya. Bagaimana bisa mereka melihatnya dari luarnya saja? Kenapa selalu begitu? Tidak pria itu, tidak juga dengan kau. Ternyata otak mereka berdua sama saja. Aku terlalu berharap banyak. Maaf, Tuan, bukan aku tidak tahu balas budi. Jika tak ada yang dibicarakan lagi, saya mohon diri. Susi menundukkan kepalanya dan pamit. Arjuna bergeming ingin rasanya menahan sosok itu lebih lama lagi, namun ia juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ia akan cari cara lain, mungkin pembalasan dendamnya akan beralur lambat. Setelah sampai di depan meja kerjanya, Susi menghempaskan bokongnya kasar. Ia kembali membuka laptopnya namun hatinya benar gusar dan kesal. Hingga akhirnya ia hanya membiarkan layar itu menyala tanpa tahu apa yang harus dikerjakannya. Bosnya itu sukses membuat moodnya anjlok hari ini. Apaan dia? Nikah kontrak? Bener abis kejedot tuh orang, gumam Susi geram, ia terus saja merutuki Arjuna. Bisanya punya pikiran seperti itu, memang dia pikir siapa dirinya. Ya dia pemilik perusahaan. Dia juga yang telah mengangkatku dari keterpurukan. Susi mulai menyadari kedudukannya. Lalu, dia pikir bisa mengatur hidupku dan caraku membalas manusia laknat itu. Susi mengepalkan tangannya, sisi lain dalam dirinya seakan memberontak. Yang benar saja menikah tanpa cinta, atau lebih tepatnya menikah karena dendam. Apa Tuan juga menonton drama? Kenapa bisanya ia memiliki ide seperti itu? Susi masih terus menggerutu sendiri, hingga seorang pria tinggi yang dulu hobi menggodanya menepuk bahunya pelan. Pak Joy, mengagetkan saja. Susi menengok dengan sedikit memekik karena wajah Joy tepat di belakangnya.
Joy hanya menyengir saja melihat reaksi Susi. Aku cuma mau nanya meeting besok sama perusahaan Geprex Corporation. Udah kamu susun belum agendanya? Joy bertanya sambil sesekali melirik pintu bosnya. Takut dia nongol ketika posisinya tengah mantap seperti ini. Semua sudah beres, bahkan beberapa berkas pengajuan dan kontrak dari perusahaan Jelantah Oil, tinggal saya susun saja. Sore ini semua pasti selesai, Susi berkata dengan nada bangga pada dirinya. Hei, pekerjaanmu cepat juga. Tak salah jika Tuan Arjuna memberi posisi ini untukmu. Joy menepuk bahu Susi lagi pelan. Melihat dari caranya menatapmu, bisa kau diangkat menjadi ibu direktur. Joy pun terkekeh mengatakannya, hingga suara bariton itu membuatnya seakan nyungsep ke dasar bumi. Apa kalian digaji untuk mengobrol? Tegur Arjuna, bersedekap dada dengan pandangan nyalang pada keduanya. Tidak Tuan, saya ingin menemui Anda untuk membahas tentang perusahaan properti Pradipta Residen. Joy mencoba mengalihkan fokus Arjuna. Kita bahas di dalam. Arjuna melangkah ke dalam, sebelumnya ia sempat melirik Susi. Sayangnya wanita itu acuh karena tengah fokus pada tumpukan kertas di atas mejanya. Huaf, Susi mengendurkan bahunya. Kenapa pria itu suka sekali mengagetkan? Gerutunya gemas. Di perusahaan lain, sebuah gedung tinggi yang menghadap langsung ke arah pantai. Seorang pria dengan cermin oval berbingkai silver di kedua matanya, tengah berdiri menatap jendela besar di dalam ruang kerjanya. Satu tangannya ia masukkan ke saku celana. Rich, panggilnya. Berapa hari lagi waktu yang diberikan para klien kita? Pria berwajah oriental dengan pandangan tajam itu menghampiri Seno. 3 hari lagi, Tuan. Rich menatap wajah frustrasi bosnya itu. Di mana? Seno tengah memijat ujung pelipisnya. Apa hacker kita belum menemukan siapa orang brengsek dan pengecut itu? Seno menoleh dan menatap tajam ke arah Rich. Rich menunduk dalam, musuh tuannya sangat hebat, tidak ada jejak digital yang mampu dilacak oleh timnya. Seno berdecak, lalu berbalik berjalan dengan gusar. Kali ini ia memegang keningnya dan bertolak pinggang, udara di sekitarnya mendadak pengap. Bayangan perusahaannya hancur seketika membuat nafasnya serasa di ujung tenggorokan. Bagaimana ia mengatakan hal ini pada maminya? Bagaimana ia menjelaskan pada tunangannya yang mata duitan itu? Satunya jalan, hanya itu Tuan. Rich mengingatkan pada kesempatan yang masih bisa mereka miliki. Penjualan saham 40% pada perusahaan itu dapat mengancam kedudukan Rich. Yang benar saja, Seno kini telah terduduk lemas di kursinya. Hanya perusahaan Arsa yang bisa dan ingin membantu kita Tuan. Di saat perusahaan yang lain menolak, Rich menambahkan penjelasan logikanya. Membuat Seno sadar, tak ada lagi yang mampu ia lakukan selain mempertahankan perusahaan keluarganya itu. Atur pertemuan kita dengan mereka Rich, jamu utusan mereka dengan baik. Seno meluruhkan bahunya, tulangnya lemas seketika. Menjual saham segitu besarnya memang mampu menyelamatkan perusahaannya dari ancaman gulung karpet.
Akan tetapi posisinya sudah bukanlah sebagai satu-satunya pemegang saham terbesar. Ini adalah perusahaan keluarganya, yang pertama kali dirintis oleh kakeknya hingga menurun pada ayahnya, sebagai satu-satunya penerus. Ini beralih ke tangannya sebagai satu-satunya keturunan lelaki Pradipta. Setelah ini aku akan menikahi Jelita, harus. Agar ia bisa segera hamil anakku dan meneruskan keturunan dari Pradipta. Kau bisa mulai syuting besok sayang. Seorang pria paruh baya berbadan gombyo itu tengah memuaskan gairahnya pada raga molek aduhai di bawah kuasanya. Kau luar biasa, ucap Jelita. Setelah mendapatkan peran ini, dan menjadikanku semakin diperhitungkan, aku akan meminta Seno mempercepat pernikahan. Agar aku bisa segera melahirkan keturunannya, lalu memindahkan hartanya di bawah kendali anakku. Jelita tersenyum licik di antara peluh yang membanjiri wajahnya. Tak lama kemudian tubuh sang produser film itu ambruk di atas raganya dengan napas yang tersengal. Jelita menggulingkan tubuh tanpa bentuk itu ke samping, terdengar suara dengkuran kasar setelahnya. Dasar bandot tua, enyahlah kau. Jelita merangsek dari tempat tidur untuk segera membersihkan tubuhnya. Kalau bukan karena demi semua mimpiku, demi membungkam penghinaan kalian, aku tidak akan sudi, cih. Jelita menatap jijik pada sekujur tubuhnya yang bertebar tompel merah kehitaman. Bandot tua sial, sudah kuperingati agar jangan ada jejak seperti ini. Jelita menggosok setiap inci tubuhnya dengan kesal. Aku harus menunda setidaknya 3 hari lagi untuk bertemu dengan tunanganku yang super tampan dan kaya itu. Jelita menyunggingkan seringai liciknya. Ia semakin membenamkan raganya ke dalam bathtub. Aku sangat merindukan tubuh itu. Dia memang sangat memuaskan dan menggairahkan. Sial, aku begitu menginginkan dirinya, Jelita memekik. Ini semua karena bandot tua payah itu. Setelah ini, aku akan melemparmu ke tempat sampah. Jelita terus mengumpat di bawah guyuran shower. Jauhi tanganmu darinya jika kau masih ingin bekerja denganku, ancam Arjuna sambil mencengkeram kerah jas asistennya itu. Maaf, Tuan, saya berjanji itu adalah yang terakhir. Joy berusaha menenangkan Pak Singa yang tengah menancapkan kuku tajamnya, karena merasa miliknya terancam. Kurasa sekedar peringatan tak mempan buat kau Joy, Arjuna mulai mengendurkan cengkeramannya. Biar Susi yang menjadi asistenku, dan kau pergilah ke bagian bersih. Arjuna melepas pegangannya dengan sedikit dorongan, hingga Joy agak terhuyung. Namun senyum miring justru terbit di wajah mengesalkan Joy. Tuan, saya sama sekali tidak berniat mengambil milikmu. Meski di awal sempat menyukainya, jelas Joy santai. Apa kau bilang, kau pernah menyukainya? Ulang Arjuna dengan kilat laksana petir di matanya. Dari mati kau Joy Kinder, Arjuna mendorong tubuh Joy yang tengah bersandar santai dengan kaki disilang. Tuhan, jangan marah dulu. Dengarkan penjelasannya saya sampai habis. Ringis Joy karena punggungnya diadu dengan dinding. Jelaskan, titah Arjuna. Lepas dulu, Tuan. Kalau begini Anda benar terlihat seperti cemburu, goda Joy dengan kekehan campur ringisan.
Apa maksudmu? Apa? Arjuna masih saja berteriak di wajah Joe. Entah sudah berapa liter ludah yang muncrat. Ya, setelah saya perhatikan dan menyadari satu hal, saya memutuskan untuk tidak meneruskan niat pertama saya. Lagi pula dia adalah wanita polos yang baik. Akan sangat jahat kalau saya berniat memanfaatkan wanita sebaik itu. Jelas Joy dengan senyum penuh arti, dan Arjuna tidak tahu artinya. Apa yang kau sadari dari apa yang kau perhatikan? Arjuna melepas tekanan pada Joe. Karena ia tak pernah melihat asistennya bicara sambil tersenyum padanya ketika ia sedang marah. Antara geli dan penasaran Arjuna menatap wajah menyebalkan itu lekat. Mencoba memahami arti dari setiap kalimat ambigu dari pria berambut cutskin itu. Jangan dipotong, dan Tuan jangan marah. Ini hanya sekedar pandangan saya, ucap Joy memperingati Arjuna. Ia sudah cepat katakan, Arjuna tak sabaran. Kenapa dia harus memiliki asisten bermulut perempuan? Cerewet sekali. Sejak awal Tuan memberi tugas pada saya untuk menjemput Nona Susi ketika dia datang ke kantor ini. Dengan penampilan yang lusuh dan berantakan. Lalu Tuan memerintahkan saya untuk selalu mengawasinya, memantau setiap cara kerjanya, mereviewnya. Hingga ia bisa menjadi semakin baik dan bersinar di tengah sales, girl lainnya. Joy menjeda sebentar katanya, dilihatnya Arjuna diam menunggu kalimat selanjutnya dengan tatapan tajam tentu saja. Sejak seorang pemimpin setegas dan sedingin Anda, bahkan bisa dikatakan hidup Anda itu segaring kanebo kering. Eits, jangan marah, tahan Joy, dengan cenggirannya, membuat Arjuna mengepalkan tangan dan mengadu gerahamnya. Iya, maksud saya, sejak kapan Anda begitu peduli terhadap makhluk yang bernama wanita? Bahkan karyawan wanita di sini hanya operator depan saja. Anda begitu memperhatikan Nona, menjaganya. Menghajar salah satu karyawan Mr. Baigun, menuntutnya perusahaannya. Memecat secara tak hormat Mr. Harpik Go Cheng dan salah satu leader sales bernama Siska. Memberinya bonus secara diam, karena Anda tahu Nona sedang membutuhkan uang untuk perawatan wajahnya. Karenanya saya menyimpulkan bahwa Anda menyukai Nona Susi. Iya kan, betul kan? Joy menaik, turunkan kedua alisnya. Image asisten berdarah dingin musnah sudah. Kecuali dengan wanita cantik, Joy seketika berubah menghangat bahkan memanas. Jadi, itu yang ada di pikiran mesum binresmu itu, Arjuna bersedekap dengan senyum smirknya. Membuat aura garang dan kejam makin kentara di wajah rupawannya itu. Seandainya sikapnya baik sedikit saja, mungkin para wanita takkan menyumpahinya. Hingga, kini di usianya yang sudah berkepala 4, dirinya masih setia dengan status belum kawin yang tercetak di KTP seumur hidupnya itu. Ya, saya sangat yakin, jika Tuan menyukai Nona Susi, Joy tersenyum lebar, yakin bahwa tebakannya takkan meleset. Kau terlalu sering bercinta, Joe. Arjuna melewati Joy yang tengah menganga, bahkan ia sedikit mendorong bahunya. Hingga Joy terjengkang dan membentur ujung meja. Punya bos atau kejam banget. Untung gaji gede bisa beli paha ama dada mentok, batin Joy merutuki nasibnya. Analisamu sangat payah.
Mungkin posisimu saat ini memang harus diganti. Arjuna menduduki kursi putarnya, kemudian menaikkan kedua kakinya ke atas meja. Joy seketika bangkit dan melupakan nyeri pada bokongnya itu. Mana mungkin saya salah? Mulut Anda bisa berbohong Tuan, akan tetapi mata Anda tidak bisa. Joy menggebrak meja kemudian memasang seringai kemenangannya. Berharap kali ini, bosnya akan mengakui perasaannya. Arjuna bergeming pada posisinya, bahkan matanya masih setia terpejam, membiarkan sang asisten terus mengeluarkan analisanya. Pernahkah Anda berdebar ketika bersamanya, bergetar ketika bersentuhan dengannya, mencuri pandang hanya untuk melihat senyumnya? Lalu, sesuatu hendak meledak ketika pertama kali mencium bibirnya. Joy menegakkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Arjuna. Yakin jika busurnya kali ini menembakkan anak panah di titik yang tepat. Dek. Arjuna seketika menegakkan tubuhnya. Aura kaget dan panik di wajahnya dengan cepat ia manipulasi dengan trik intimidasi lainnya. Apa yang dia tahu pasal ciumanku dengan si janda bodoh itu? Batin Arjuna gusar. Apa kau sedang menjadi komentator cinta sekarang? Sejak kapan kau mencampuri ranah kehidupan pribadiku? Bahkan, memberi tuduhan palsu yang dapat dipasalkan sebagai pencemaran nama baik terhadap seorang pimpinan perusahaan. Arjuna mendekati Joy hingga jarak mereka hanya beberapa jengkal lagi. Arjuna menekan telunjuk kakunya di dada Joy. Saya bahkan memiliki bukti rekaman CCTV rumah Anda, Tuan. Joy memukul keras mulutnya dan matanya sontak membola. Mati aku kali ini. Aku benar mati. Potong gaji atau bersihkan toilet. Arjuna memberi pilihan yang sama sangat sulit bagi Joy. Karena Joy adalah lelaki yang super bersih, dan dia sangat tidak suka berhubungan dengan kotoran. Sedangkan bila potong gaji, itu akan membuatnya kesulitan mengencani beberapa gadis simpanannya. Namun, kelancangan asisten kepercayaannya itu sudah kelewat batas. Arjuna tidak akan pernah memecatnya. Joy adalah aset perusahaan, dia tipe pria setia dan berdedikasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sepertinya, sudah saatnya bagi sang penjelajah hutan tropis berlembah basah agar diberi shock terapi. Seperti biasa setiap pagi ketika sampai di kantor, Susi akan segera ke pantry untuk membuatkan kopi. Meski mereka selalu berangkat bersama menuju kantor, mereka tak pernah sekalipun membahas tentang rencana nikah kontrak itu lagi. Begitupun di rumah, Susi lebih banyak diam ketimbang biasanya. Ia akan masak bila waktunya masak. Lalu mereka makan bersama, setelah itu kembali masuk ke kamar masing-masing. Hal itu sedikit mengganggu Arjuna, pasalnya ia terbiasa mendengar suara empuk itu terus mengoceh padanya. Sekelebat bayangan kejadian pagi tadi berseliweran di kepalanya. Aku merasa ada yang hilang di rumah ini. Apakah rencanaku telah membuatnya tersinggung? Peduli apa dengan perasaannya? Aku akan menemukan cara lain untuk memaksanya. Rencanaku harus berhasil. Mereka semua akan hancur perlahan. Arjuna menarik sudut bibirnya ke atas. Ekor matanya memperhatikan pergerakan Susi yang membawa alat makan bekas mereka sarapan.
bersambung.